Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد. Jemaat rahmatullah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan melaksanakan salat Jumat berjamaah di Masjid Mustajabah ini tanpa kurang sunnah apapun. Salawat salam Allah semoga selalu curahkan kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Allahumma amin. Tak lupa Khatib berwasiat, marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah sekuat semampu kita dan menjauhi larangan Allah sekuat dan semampu kita. Jemaat-jemaat rahmatullah, tepat hari ini sudah lebih dari 454 tahun Kanjeng Nabi micil atau lahir atau maulid atau kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepatnya pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau tanggal 12 Rabiul Awal menurut tahun Komariah, bulan Komariah, tahun gajah waktu itu. Rasulullah dilahirkan di muka bumi sebagai penerang kehidupan dunia dan dipersiapkan sebagai nabi akhir zaman. Jemaat-jemaat rahimakumullah, bagaimana sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak kitab-kitab terkenal seperti kitab Al-Berjanji karangan Syed Ja'far, banyak syair-syair terkenal dalam kitab Simtud Durar. Banyak ulama-ulama besar menulis sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini, mari kita mengingat perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lahir pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal tahun gajah. Nabi lahir di Makkah atau Bakkah dalam Al-Quran disebutkan. Ayah beliau yaitu Abdullah bin Abdul Muttalib wafat saat masih di dalam kandungan. Disusui oleh Halimah Sa'diyah, seorang ibu susuan dari kabilah Bani Sa'ad. Pada usia 6 tahun, ibunda beliau Sayyidah Aminah wafat di Abwa. Nabi menjadi yatim piatu. Usia 8 tahun kakeknya yaitu Abdul Muttalib wafat. Nabi diasuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Bagaimana masa remaja Rasulullah? Pada umur 12 tahun ikut pamannya berdagang ke Syam, bertemulah Habibah Hira yang mengenai tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada usia 15 tahun ikut serta dalam perang Fijar, tidak ikut bertempur, hanya membantu memungut panah. Usia 20 tahun ikut Hilful Fudul, perjanjian menegakkan keadilan di Mekah. Usia 25 tahun menikah dengan Sayyidah Khadijah, seorang janda kaya raya. Nabi bekerja sebagai pedagang yang jujur. Menjelang kenabian, sejak muda sudah dijuluki dengan sebutan Al-Amin, orang tahu ngapusi, selalu benar, orang yang dapat dipercaya. Sering menyendiri di Hira untuk beribadah dan merenung, bertahanus. Jaraknya kurang lebih 7 km. Nanjak terjal setiap malam. Pada usia 35 tahun ikut membantu meletakkan kembali Hajar Aswad saat renovasi Ka'bah. Beliau dipercaya semua kabilah untuk mengembalikan batu itu ke tempatnya. Sudah dipercaya karena kejujurannya dan kesolehannya. Pada masa kerasulan Kanjeng Nabi, tepat
wafat pada usia 40 tahun 610 Masehi pada 17 Ramadan. Menurut sebagian ulama, wahyu pertama turun di Gua Hira melalui malaikat Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Itulah ayat pertama yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Awalnya dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau fase sirriyah. Setelah 3 tahun dakwah dilakukan secara terbuka, yaitu fase jahriyah. Fase dakwah di Mekah 610, usia 40 tahun. Wahyu pertama turun di Gua Hira. Awal dakwah pengikutnya hanya sedikit, yaitu Sayyidah Khadijah, Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. 613 Masehi dakwah mulai terbuka, mengajak kaum Quraisy yang ikut hanya orang-orang kelas bawah, orang-orang kelas atas keri dewi. Mereka wegah karena gengsi. Mulai ditentang keras oleh kaum musyrikin. 1615 Masehi sebagian sahabat harus hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Raja Najasyi melindungi mereka. 617 Masehi pemboikotan Quraisy terhadap kaum muslimin. Nabi dan sahabat disiksa, dipaksa ditinggal di lembah Abu Talib selama 3 tahun. Nabi pernah dikucilkan selama 3 tahun. 619 atau disebut sebagai tahun kesedihan. Sayyidah Khadijah meninggal, Abu Thalib meninggal, Nabi dakwah di Thaif pun ditolak, dirajam sampai berdarah-darah. Allah menghibur dengan Isra Mi'raj dan perintah salat di Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila Masjidil Aqsa, mendapat perintah salat. 621 Baitul Aqabah 1 dan 2. Setelah itu hijrah disiapkan. 622 Masehi hijrah ke Madinah, dan mulai awal penanggal hijrah ditetapkan pada saat khalifah kedua, yaitu Sayyid Umar bin Khattab. Yang selanjutnya adalah fase dakwah. 620 Masehi Nabi membangun Masjid Nabawi, terus menyusun bakat Madinah seperti kita, konstitusi Bhinneka Tunggal Ika bersama kaum muslimin, Yahudi dan kaum lain. 624 terjadi perang Badar. 313 orang melawan 1000 kaum Quraisy kafir dari Madinah. 625 Masehi terjadi perang Uhud. Kaum muslim sempat menang tapi kalah karena tidak disiplin. 627 Masehi terjadi perang Khandaq atau perang Ahzab atau perang Parit. Quraisy mengusung Madinah tapi gagal karena strategi parit Kanjeng Nabi dan sahabat. 628 Masehi terjadi perjanjian Hudaybiyah dengan Quraisy, atau selanjutnya disebut sebagai Fatham Mubina. Inna fatahna laka Fatham Mubina, yaitu kemenangan yang nyata. 629 Masehi terjadi perang Mu'tah melawan Bizantium atau Romawi Timur. Tahun 630 terjadi Fathu Makkah. Idza jaa nasrullahi wal fathu an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. 631 Masehi tahun delegasi atau wufud. Banyak kabilah-kabilah mulai masuk Islam. 632 Masehi terjadi haji wajah, haji perpisahan, haji terakhir Kanjeng Nabi. Ingat, Rasulullah hanya haji secara sempurna 1 kali, dan itu menjadi syariat haji saat ini. Nabi menyampaikan khutbah monumental, yaitu al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kesempurnaan agama Islam tidak perlu dikurang-kurangi dan tidak perlu ditambah-tambah. Bagaimana Kanjeng Nabi wafat? Kanjeng Nabi wafat pada tanggal 8 Juni 632 Masehi, atau sama dengan hari ini 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah.
Nabi dimakamkan di amben atau beranda Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sehingga menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Dan terakhir keluar surat yaitu wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun, bahwa nanti kita tidak akan dizalimi, semua amal ibadah kita akan dihitung dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah gambaran kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungi, kita resapi, kita contoh mana yang bisa kita contoh. Kita setiap hari, setiap malam Jumat, mari kita membaca sholawat al-berjandi, mari kita membaca sholawat simtud durar, mari kita banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Besok semoga kita mendapatkan syafaatul ulama, syafaatul azam, syafaat yang menyelamatkan kita sehingga dibebaskan dari api neraka dan bersama dengan Kanjeng Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إن الأشياء كما هي، اللهم إن الأشياء كما هي، اللهم إن الأشياء كما هي. يا الله بها، يا الله بها بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها بحسن خاتمة، يا الله بها، يا الله بها بحسن خاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.